Quran itu unik. Quran itu unik. Orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Quran secara baik, entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya, maka yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi kalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran, itu hal pertama yang Allah sampaikan, Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 di ujung ayatnya. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Jadi orang-orang yang mendapatkan percikan kebahagiaan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, interaksi itu dibagi 3 nanti. Ya, baik itu kita hanya sekedar ingin baca misalnya. Jadi kalau dalam sehari ada kilatan pada diri kita yang menuntun kita untuk mau baca Quran, itu mahal sekali. Itu anugerah paling mahal yang tidak bisa diusahakan, itu pemberian. Maka kalau dalam sehari terfikir misal, saya pengen baca Quran, itu cepat ambil. Karena itu kasih Allah yang tidak diberikan pada setiap hamba. Karena kalimat Qurannya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Aku pilih dari kalangan hamba-hamba aku tertentu, yang diantara mereka diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Baca. Atau misal, tidak baca, tapi pengen tahu artinya. Ya, saya belum tahu nih ad-duha ini artinya apa. Terus kita buka terjemahan, buka tafsir ringan, lalu kita baca itu. Itu pun anugerah. Ya, itu anugerah. Atau saya ingin menghafal, itu juga anugerah. Nah, apa ciri seseorang mendapatkan keberhasilan dari hasil interaksinya dengan Al-Quran? Saya pengen baca Quran hari ini, lantas saya bawa mushaf, saya baca. Setelah selesai baca itu, apa ciri dia berhasil melewati bacaannya? Apa ciri dia berhasil melewati kajiannya? Apa ciri dia berhasil melewati hafalannya? Yang pertama kata Allah, perhatikan baik-baik kalimatnya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dia akan mendapat percikan kebaikan dari Al-Quran yang merubah dirinya. Nah, ini ada tahapan. 1, Allah berikan ketenangan dulu. Jadi kalau teman-teman membaca Quran dan itu melahirkan ketenangan, kelapangan dalam hati, itu ciri anugerah pertama yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau baca Quran pertama kali itu, jangan harap bertambah harta. Kalau bertambah harta, kerja. Ya? Oke. Baik. Kalau Anda ingin berharap kedudukan, berusaha. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, buka mushaf. Menariknya begini kadang-kadang. Kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf. Menariknya kadang-kadang saat dibuka acak itu, kok ayatnya sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Nah, itu hanya Al-Quran. Anda boleh buka bacaan apa saja. Tidak ada sifat yang sama dengan Al-Quran. Karena itu baru dibuka, belum dibaca, baru lihat, itu sudah merasakan getaran tertentu di jiwa. Nah, itu yang dimiliki Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau kita ditampakkan Al-Quran, baru lihat, dibacakan atau kita baca, ada getaran tersendiri dalam hati yang membuat kita merasa lebih nyaman dan dekat dengan Allah. 2, saya agak cepat ya. Karena ini ada santri di sini, saya penting ingatkan dan termasuk kita. Ya. Quran semakin diinteraksikan, setelah mendapatkan ketenangan, Quran merubah kita menjadi lebih baik. Jadi maaf ya, adik-adikku yang di musyawarah ini yang belajar Quran, bukan berapa banyak yang Anda hafalkan. Kalau cuma mau hafal Quran gampang. Saya di Tripoli, itu kalau sedang dialog lintas agama, itu beberapa partner dialog itu non-muslim hafal Quran. Ada yang hafal. Jadi kalau sekedar hafal gampang. Saya punya burung beo,
Ya. Sekarang sudah mati, tapi saya yakin matinya husnul khotimah ya. Hari Jumat dia. Ya, dia meninggal hari Jumat setelah mengetahui Allahu Akbar, hafal, dan telah hafal ayat pertama surah Al-Ikhlas, dan dia menyapa setiap orang dengan salam. Dan saya beri nama dia Suneo. Ya. Karena suka nengokin orang. Setiap orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya sering sedih kalau ingat Suneo itu. Jadi saya sering berkata pada diri saya kalau lewat kandangnya, ini kamu tidak dihisab, tapi sudah kenal Allah. Banyak orang-orang yang terancam dengan hisab, dia belum kenal Allah. Kamu tidak dihisab, tapi kamu bisa sapa orang dengan salam. Ada orang yang bahkan mengatakan sudah beriman, tapi dia belum mampu menyapa orang lain dengan salam. Nah, itu poin besarnya. Jadi kalau sekedar hafal, hewan pun bisa hafal. Tapi hafalan hewan itu tetap tidak merubah dia menjadi lebih baik. Ya, buktinya Suneo kalau pipis sembarangan tuh. Baik. Nah, maka teman-teman santri ya, ingat baik-baik. Semakin banyak yang dihafal, semakin merubah diri Anda lebih baik. Ya. Nah, tuh diingatkan tuh. Oh, ini penting tuh. Ya. Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lisannya mesti lebih lembut. Quran itu punya ciri khas. Kalau semakin dekat dengan Quran, semakin lembut pribadi kita. Ya. Dan itu auranya beda. Teman-teman kalau lihat Habib Umar lain kan ya? Ya. Habib Umar itu rahasia besarnya nggak pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau safar dari Yaman ke sini, ya, itu di pesawat itu baru tidur kalau sudah lepas itu dengan Quran, tidur itu masih nempel Qurannya itu. Jadi nggak ada waktu satu pun kecuali dekat dengan Quran. Tempatnya sekarang bukan di tempat biasa, bukan di hotel, tapi di rumah Quran. Maka sejak teman-teman masuk dari gerbang ke sini dan duduk sampai dengan kembali, saya berharap dengan kita mengaji di tempat ini, setidaknya merubah kita lebih baik setelah pulang dari sini. Ya, nah, tak cukup dengan amin ya, nanti kita praktekkan tuh. Jadi begitu keluar, lisannya mesti lebih baik. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Ya, betapapun teman kita, kawan kita belum beriman. Ya, itu poinnya.